Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal P3K Guru untuk P2 dan P3 yaitu penilaian situasi kerja sederhana. Dan sebelum kita membahas, saya minta dulu kepada teman-teman yang belum subscribe dulu supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di setiap video-video yang akan kami upload terkait dengan pelamaran P3K Guru tahun 2023 ini. Dan sebelumnya teman-teman, pada layar yang saya tampilkan ini, saya mohon maaf karena sudah kian saya jawab, tetapi tidak mengurangi untuk kita bisa belajar dan memahami soal-soal terkait dengan penilaian situasi kerja sederhana. Untuk kali ini, eh, kita akan membahas beberapa soal. Ini soal kami ambil dari Kemendikbud, dan mungkin teman-teman sudah sebagian yang mendapatkan link ini, dan saya yakin teman-teman bisa menjawabnya dan kita akan mencoba belajar bersama-sama teman-teman. Baik, kita mulai saja dari pertanyaan ini. Selama saya bertugas menjadi guru, hal-hal berikut terjadi di dalam kelas. Banyak siswa yang terlambat datang ke kelas. Ini kita jawab. Ada pilihan jawaban sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai, tidak berkenan menjawab. Jadi semua jawaban ini pasti ada nilainya dan untuk ini kita jawab sangat tidak sesuai. Tidak mungkin kita mengajar itu banyak sekali siswa yang terlambat. Kemudian siswa fokus belajar karena saya selalu bersemangat mengajar di dalam kelas. Iyalah. Jadi kita jawab sangat sesuai. Baik, kita lanjutkan. Oke, teman-teman, ini pertanyaannya. Di kelas Anda ada siswa yang tidak tertarik terhadap pembelajaran yang sedang Anda laksanakan. Apa yang Anda lakukan? Anda meminta siswa tersebut keluar kelas. Ini jangan kita lakukan, teman-teman. Jadi kita jawab tidak pernah. Kemudian Anda mengubah cara Anda mengajar agar siswa tersebut tertarik pada pelajaran. Jadi kita jawab, teman-teman, ini sering. Anda mengacuhkan dan fokus pada siswa yang tertarik. Ini sering. Kemudian Anda diam saja. Ini tidak pernah. Jangan kita diam saja kalau di dalam kelas yang tempat kita mengajar ada siswa yang tidak tertarik. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Selama Anda mengajar di kelas yang Anda ampu sekarang, apakah Anda melakukan hal-hal berikut? Mendiskusikan dengan siswa terkait jenis sanksi bagi pelanggar aturan belajar di kelas Anda. Ini selalu kita lakukan, teman-teman. Ini selalu jawabannya. Karena sebelum kita masuk ke dalam kelas itu, mulai pembelajaran di awal semester, itu perlu kita diskusikan dengan siswa apa saja sanksi yang kita berikan ketika mereka membuat pelanggaran. Dan eh, juga kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang aktif atau yang selalu menjawab pertanyaan. Jadi itu harus kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran di kelas tersebut. Oke, pada soal selanjutnya, menyampaikan bentuk-bentuk reward dan hukuman kepada siswa di kelas Anda. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum kita masuk di dalam kelas itu, kita harus menyampaikan apa sanksi kalau ada pelanggaran dan apa juga reward kalau ada yang aktif atau yang selalu menjawab pertanyaan yang nilainya besar. Ini selalu kita lakukan, teman-teman. Selanjutnya, ini teman-teman, Anda memberi pertanyaan atau soal atau masalah di kelas Anda.
Pernyataannya, ketika ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan atau soal atau masalah yang Anda berikan, Anda memberikan reward kepada siswa tersebut berupa ucapan bagus di depan kelas atau memberi tanda bintang. Ini selalu kita lakukan, teman-teman. Jangan sering, ini selalu, harus selalu, karena nilainya lebih besar ini selalu. Ketika tidak ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan atau soal masalah yang Anda berikan, Anda membanding-bandingkannya dengan siswa kelas lain. Ini sering, artinya kita juga membandingkan sebagai penyemangat mereka. Tetapi jangan selalu setiap ada ini pertanyaan atau masalah atau soal, selalu kita membanding-bandingkan, tetapi kita buat dia di sini sering. Artinya perlu juga kita membandingkan dengan kelas lain sebagai penyemangat mereka. Nanti kalau terlalu sering, maka membuat siswa atau peserta didik itu bosan dan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Selanjutnya, ketika tidak ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan, soal atau masalah yang Anda berikan, Anda menambahkan soal baru yang lebih sulit. Ini jawabannya teman-teman tidak pernah. Kenapa? Ketika kita memberikan suatu soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa, dan seterusnya kita tambah lagi soal yang memang yang begitu sulit, maka itu pasti anak peserta didik itu tidak bisa menjawab, teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita memberikan soal atau jawaban yang lebih mudah dari pertanyaan yang kita berikan sebelumnya yang tidak bisa dijawab oleh si peserta didik. Artinya kita mencari kemampuan mereka sejauh mana. Jadi ketika mereka bisa menjawab, maka kita bisa melihat di mana titik kelemahan mereka. Baik, seterusnya, ketika ada siswa yang belum tepat menjawab pertanyaan atau soal masalah yang Anda berikan dengan benar, Anda tetap memberikan pujian atas keberaniannya mencoba menjawab. Nah, ini selalu kita berikan, teman-teman. Karena walaupun peserta didik atau siswa yang menjawab salah itu harus kita berikan penghargaan yang membuat dia bisa bersemangat. Karena kalau tidak kita memberikan penghargaan, maka di lain waktu dia tidak akan berani menjawab. Karena kita mengharapkan di sini keaktifan dari siswa-siswi atau peserta didik. Begitu teman-teman, kira-kira bentuk-bentuk soalnya, dan kita lanjutkan. Oke, ini soal berikutnya. Seberapa sering Anda melakukan hal-hal berikut? Saya mengkomunikasikan kepada siswa bahwa mereka dapat meraih prestasi yang gemilang dengan cara belajar dan bekerja secara giat dalam hal apapun. Nah, ini juga jawabannya. Di sini saya jawab di beberapa jam pelajaran. Kenapa hanya di beberapa jam pelajaran, teman-teman? Tidak mungkin di sebagian besar atau di seluruh eh, di semua jam pembelajaran, teman-teman. Karena kalau itu saja pekerjaan kita untuk mengkomunikasikan hal itu, maka di mana tempat kita untuk menjelaskan atau mengajari mereka pada materi-materi berikutnya. Makanya saya berikan di sini di beberapa jam pelajaran. Mungkin ada jawaban dari teman-teman, nanti bisa di kolom komentar. Seterusnya, saya perlu memberikan feedback kepada tugas siswa dengan tujuan agar siswa memperbaikinya sehingga target kemampuan siswa tercapai. Saya perlu memberikan feedback kepada tugas siswa dengan tujuan agar siswa memperbaikinya. Nah, ini saya jawab juga di beberapa jam pelajaran karena menurut saya tugas-tugas itu tidak semua jam pembelajaran karena ada waktunya juga kita menjelaskan. Makanya eh, di beberapa jam pembelajaran kita perlu juga memberikan feedback atau umpan balik pada tugas-tugas siswa yang telah mereka kerjakan untuk memperbaikinya sehingga target kemampuan siswa tercapai. Baik, kita lanjutkan. Pernyataan mana saja yang sesuai dengan pendapat Anda? Setiap siswa punya peluang yang sama
besarnya untuk meraih cita-cita yang ia inginkan. Jadi jawabannya di sini teman-teman sangat sesuai. Artinya setiap siswa itu mempunyai peluang yang sama. Tidak ada yang tidak punya peluang untuk mencapai cita-cita. Ini kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Seterusnya, setiap siswa memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Ini kita akui ini teman-teman. Jadi sangat sesuai. Karena setiap siswa itu memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Si A, tingkat kecerdasannya berbeda dengan si B. Itu dia maksudnya di sini teman-teman. Jadi kita jawab sangat sesuai. Seterusnya, siswa yang kurang pintar biasanya malas dan sulit diatur. Ini kemungkinan ada sesuainya teman-teman. Karena siswa yang kurang pintar itu biasanya eh, sulit diatur. Artinya tidak bisa diberikan pemahaman-pemahaman tentang mata pelajaran atau materi yang kita ajarkan. Seterusnya, siswa yang latar belakang keluarganya bermasalah biasanya prestasi belajar yang rendah. Ini juga sesuai teman-teman. Karena situasi latar belakang keluarga itu sangat mempengaruhi pada proses pembelajaran dari siswa. Ketika di keluarga dia ada masalah atau orang tuanya ada masalah, maka di pikiran anak itu masih terbawa-bawa sampai ke mana dia pergi, sehingga mempengaruhi eh, prestasi belajarnya. Jadi ini eh, sesuai teman-teman. Tapi kenapa saya tidak jauh sangat sesuai? Karena ada juga sebagian besar yang anak-anak atau peserta didik tidak mempedulikan situasi dari latar belakang keluarganya. Selanjutnya, perhatian dan bantuan yang saya berikan kepada siswa dalam proses pembelajaran berupa memberikan apresiasi terhadap upaya siswa sekecil apapun. Ini sangat sesuai teman-teman. Jangan hanya sesuai. Ini sangat sesuai. Ini kita harus memberikan apresiasi terhadap upaya siswa sekecil apapun itu sebagai penyemangat mereka untuk belajar. Kemudian mengajak siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Ini sangat sesuai teman-teman. Ini sangat sesuai. Mengajak siswa terlibat aktif ini yang harus kita terapkan. Harus kita mengajak siswa itu aktif dalam pembelajaran. Jangan kita jawab sesuai saja karena saya rasa ini memang betul tapi nilainya mungkin kecil dari sangat sesuai. Seterusnya, dalam pandangan saya sebagai guru, kondisi kecerdasan siswa yang beragam menyulitkan saya dalam menentukan kecepatan pemberian materi. Ini juga sesuai teman-teman. Ketika ada di dalam suatu kelas itu beragam tingkat pemahaman atau eh, tingkat kecerdasan siswa, ini sangat menyulitkan kita. Ini menyulitkan kita dalam memberikan pembelajaran. Ketika kita melakukan dengan cepat, maka eh, siswa yang satu tidak bisa mengikutinya. Dan ini saya jawab di sini sesuai. Siswa yang mendengarkan penjelasan guru akan mudah memahami materi pelajaran tanpa harus bertanya. Nah, ini juga sesuai teman-teman. Ketika siswa itu mendengarkan penjelasan kita, maka dia sangat mudah karena dia terfokus. Kenapa saya tidak jawab sangat sesuai? Karena ada sebagian juga bisa saja eh, dia mendengarkan penjelasan guru, tapi karena dia tidak bertanya, maka dia masih belum paham semuanya. Jika siswa bertanya setelah saya menjelaskan suatu materi, biasanya disebabkan karena ia tidak memperhatikan. Ini tidak sesuai teman-teman. Tidak sesuai. Padahal ketika siswa itu bertanya setelah menjelaskan materi itu, berarti siswa itu sedang memahami, sedang mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian, guru perlu mencari informasi mengenai latar belakang siswa agar dapat membantunya dalam belajar. Ini perlu juga kita lakukan untuk mengetahui latar belakang dari seseorang siswa itu. Karena sebagai langkah kita dalam menentukan cara pembelajaran. Selanjutnya,
Setelah melakukan evaluasi berupa tes kepada siswa, yang saya lakukan adalah memberikan umpan balik dengan memberikan catatan-catatan pada lembar jawaban siswa. Ini wajib kita lakukan, jadi sangat sesuai teman-teman. Memberikan umpan balik dengan memberikan catatan-catatan pada lembar jawaban siswa. Kita harus memberikan itu sebagai patokan mereka, di mana letak kesalahan mereka, dan bagaimana yang sebetulnya. Makanya kita memberikan catatan pada lembar jawaban siswa. Ini sangat sesuai. Membiarkan siswa untuk mencari sendiri materi yang tidak dikuasai siswa dengan mencari dari berbagai sumber. Ini sesuai. Kenapa tidak jawab sangat sesuai? Karena ini ada kata membiarkan. Ini yang mengurangi kita untuk menjawab sesuai. Artinya bisa kita membiarkan, tetapi jangan terlalu membiarkan. Makanya saya jawab di sini sesuai. Baik, eh, itu saja dulu pada video kali ini. Nanti pada video berikutnya kita akan melanjutkan menjawab soal-soal ini. Dan saya kembali mengingatkan kepada teman-teman semua untuk membantu saya pada channel ini supaya bisa berkembang. Silakan eh, subscribe bagi yang masih belum subscribe. Jadi untuk soal selanjutnya masih ada, saat ini ada 100 soal. Kita hanya sampai pada 14 dan nanti kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih.